Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Halo sobat-sobat semancir di rumah. Halo, semoga kita semua dalam keadaan baik dan selalu disertai oleh keadaan sehat. Amin. Kembali lagi ke acara Samber Semancir Berbincang dengan kami sebagai pemandu acara, saya Cika Dinas Marani dan rekan saya Muhammad Eka Agustian yang akan menemani sobat-sobat semancir di rumah untuk berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat luar biasa kali ini. Kok saya jadi penasaran sama narasumbernya teh? Tentu saja kita harus penasaran karena narasumber kali ini salah satu guru SMA Negeri 1 Cipuat yang ada kaitannya dengan literasi atau minat membaca. Dan di Samber episode 2 ini juga kita bakalan sosialisasi tentang aplikasi terbarunya perpustakaan, yaitu Perpustakaan Pintar. Wah, udah ini mah pasti bakal seru teh. Apalagi kita sebagai siswa harus banget tuh punya minat membaca. Tentu saja, untuk mempersingkat waktu kita mulai acara ini. 5, 4, 3, 2, 1, open the school. Sambut narasumber kita, Bapak Bangkit Chandra Maulana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar Dian? Alhamdulillah baik Pak. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Bapak yang telah memenuhi undangan kami untuk menjadi narasumber di Samber episode 2 ini Pak. Baik, sama-sama merupakan kebanggaan dan kehormatan juga buat saya pribadi dan tim perpustakaan tadi undang di acaranya OSIS SMA 1 Cipuat. Jadi di acara Samber ini kita mau berbincang-bincang nih sama Bapak. Baik. Kita juga mau kenalan sedikit sama aplikasi terbarunya perpustakaan, yaitu Perpustakaan Pintar. Terus Bapak juga boleh sedikit nih memperkenalkan diri Bapak. Nanti kita lanjut perkenalan dengan aplikasi Perpustakaan Pintar. Dan di sesi akhir kita ada sesi tanya jawab. Boleh ya Pak ya? Boleh. Jadi sekarang Bapak boleh kenalan dulu nih sama siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciruas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalan ya, nama saya Bangkit Chandra Maulana, SPD. Bisa dipanggil atau biasa dipanggil dengan Pak Bangkit ya. Untuk mengajar sendiri saya mengajar bahasa Indonesia kelas 10 IPS, seluruh IPS, dan kelas 12 IPS juga, seluruh IPS. Oh tidak, 12 IPS 2, 3, 4, dan 5 ya. Tugas tambahannya saya diberi amanah oleh Bapak Kepala Sekolah dan oleh atasan, oleh pimpinan sebagai Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Ciruas per bulan Agustus 2020. Itu sebagai Kepala Perpustakaan, sebagai pengelola perpustakaan. Gitu ya. Untuk hobi sendiri saya hobi baca ya, hobi baca, tiap hari pasti baca dan sangat menekuni, sangat hobi di bidang multimedia, fotografer, videografi, editing musik, editing video, editing foto, pokoknya saya hobi di situ. Gitu ya untuk perkenalan. Apalagi? Perkenalan cukup ya? Itu saja mungkin. Ya cukup Pak. Kita bisa sedikit kenalan sama aplikasi Perpustakaan Pintar. Oh baik, masa perpustakaan ya. Baik, saya akan mulai bahas tentang perpustakaan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada tim OSIS melalui melalui Cika dan Tian telah mengundang saya sebagai perwakilan dari perpustakaan. Kebetulan perpustakaan juga butuh media promosi perpustakaan seperti ini. Jadi sebelum saya masuk ke aplikasi Smart Library atau Perpustakaan Pintar, ada kalanya kita kenalan dulu dengan perpustakaan di SMA 1 Ciruas. Buat kelas 10, perpustakaan SMA 1 Ciruas itu ada di pojok belakang ya, dekat dengan kantin gitu. Untuk tim perpustakaan sendiri dikoordinatori oleh saya, ada juga Bu Emi sebagai tim logistik, dan ada yang baru Pak Mul. Jadi sekarang 3 ya. Bu Lucy sudah tidak di perpustakaan, jadi diganti Pak Amul, Bu Emi, dan saya gitu. Itu masalah tim perpustakaan. Selanjutnya kita harus tahu dulu nih, apa itu perpustakaan. Ya, selama ini kan perpustakaan hanya dikaitkan dengan buku ya. Sedangkan perpustakaan itu maknanya luas. Jadi perpustakaan itu merupakan unit khusus atau institusi khusus. Jika di sekolah merupakan unit khusus di sekolah,
yang mengelola karya tulis, karya cetak, dan karya visual. Ya, sorry mohon maaf, karya cetak, karya tulis, dan karya rekam. Ya, di dalamnya ada audio, ada visual, ada audio visual. Jadi perpustakaan bukan hanya mengurusi buku, bukan, saya tegaskan lagi bukan, tapi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. Itu tadi. Selanjutnya tadi Cika bertanya tentang smart library, gitu ya. Jadi saya cerita dari awal dulu, saya diberi amanah dulu oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Haji Naji di Agustus 2020. Kemudian per September 2020 saya sebagai pengelola perpustakaan. Waktu itu ada gagasan dari Pak Haji Naji bahwa ingin membentuk perpustakaan, mendigitalisasi perpustakaan SMA Negeri 1 Cirwas, begitu kan. Beliau langsung memberikan tugas kepada saya bahwa bisa tidak target tahun ini SMA 1 Cirwas sudah mempunyai namanya Smart Library. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah, saya mau tanya dulu nih, di Serang belum ada kan yang namanya Gramedia ya? Belum, Pak. Belum ada kan? Di Serang belum ada namanya Gramedia, tapi alhamdulillah berkat kerjasama kita SMA Negeri 1 Cirwas dengan juga waktu itu dipimpin oleh Pak Haji Naji, Bu Rima juga. Kita berhasil kerjasama dengan Gramedia untuk mengadakan karya-karya yang dimiliki Gramedia itu bisa diakses gratis oleh seluruh siswa dan guru SMA Negeri 1 Cirwas. Keren banget sih. Itu. Keren. Nah, sifatnya apa? Sifatnya sebagai sifatnya itu e-book, Smart Library. Ya, jadi Smart Library SMA Negeri 1 Smart Library SMA Negeri 1 Cirwas itu pertama saya pastikan itu resmi, legal. Karena perlu saya tegaskan juga di internet itu banyak e-book, banyak PDF, tapi hati-hati ya. Apalagi yang sekarang muncul di status WhatsApp, asal nge-share buku. Setiap e-book itu punya namanya hak cipta, ya. Tapi kalau di Smart Library Semancir, hak ciptanya kita sudah ada kerjasama dengan Gramedia dan itu memang sudah resmi, satu resmi ya. Berarti nggak usah ragu lagi nih. Tidak usah ragu lagi. Sobat-sobat Semancir yang mau nyari e-book itu bisa langsung ke perpustakaan pintar. Nah iya. Terus bentuknya bagaimana? Bentuknya silakan siswa sekalian. Sebetulnya waktu bulan Desember itu di soft launchingnya. Sebenarnya kita harus ada launching, tapi karena ada pandemi, launchingnya tertunda. Tapi sudah bisa diakses. Namanya soft launching kan. Kita sudah kerjasama dengan wali kelas agar nge-share itu informasinya, ya kan. Silakan download saja aplikasinya di Play Store. Cari namanya Smart Library, ya. Nanti mungkin ditampilkan saja kan ya. Cari yang logonya ada logonya gitu. Kemudian nanti login menggunakan email dan password yang sudah saya bagikan atau tim perpustakaan bagikan ke wali kelas. Kalaupun wali kelasnya misalkan tidak merespon ataupun misalkan hilang datanya, bisa men-DM. Oh ya, perpustakaan juga punya Instagram namanya perpustakaan.smn1cirwas. Silakan siswa sekalian bisa DM. Karena di pandemi ini kan kita nggak bisa bertemu langsung kan ya. Jadi kalian bisa DM gitu. Berarti kalau ada yang mau ditanya-tanyain tentang seputar Smart Library, kita bisa langsung tanya di akun ofisialnya perpustakaan sekolah. Ya, benar sekali gitu. Nah, kemudian selanjutnya, itu pertama kita kerjasama dengan Gramedia. Kita berhasil mendapatkan 338 buku, 338 judul ya. Judul. Satu judulnya bisa 2 buku, 3 buku, begitu ya. Jadi itu benar-benar murni karya Gramedia, karena Gramedia kan merupakan penerbit besar kan. Banyak karya-karya besar itu lahir dari penerbit Gramedia, begitu. Jadi itu kemudian ketika kalian sudah download aplikasinya, itu kalian bisa langsung memilih bukunya ya. Saya bisa tampilkan tidak nih? Misalkan begini. Kameranya sebelah sini ya. Nah, ini kan bisa. Nah, ini ya. Kelihatan tidak? Tidak ya? Sebelah sini ya. Nah, ini kalian bisa milih bukunya langsung. Bukunya bisa dipilih. Nah, kalian langsung bisa pinjam ya. Masa pinjam itu 1 buku 7 hari. Tidak akan ada lagi istilah lupa mengembalikan, karena setelah 7 hari itu ada pilihan perpanjang atau otomatis buku tersebut dikembalikan. Jadi 1 buku rata-rata 2 judul. Memang kalau misalkan kalian ada buku misalkan di sini anti salah jurusan, ketika kalian klik pinjam tapi tidak tersedia, berarti koleksi buku tersebut sedang dipinjam oleh siswa lain. Kalian bisa klik daftar tunggu, gitu ya. Jadi ketika siswa lain telah mengembalikan, itu otomatis langsung masuk ke akun kalian, gitu. Berarti ini sangat memudah kita
kan nih Iya. buat sobat-sobat Mancir yang males kembaliin buku atau Iya. suka kelupaan, Iya, kan sekarang bisa langsung pakai beralih di perpustakaan pintarnya sekolah. tuh. Jadi oh ya, jadi gini ya, di perpustakaan kita kan melayani dua. Ada karya fiksi dan non fiksi, dan karya buku pelajaran. Tingkatnya buku pelajaran dan buku non pelajaran. Jadi kalau untuk selama pandemi ini protokol kesehatan, ya kan. Jadi kita tidak bisa langsung datang ke perpustakaan untuk membaca buku, tapi kita bisa memanfaatkannya. Kalau untuk buku non pelajaran, buku fiksi, buku novel, buku resep masak, itu bisa langsung full ada di aplikasi Smart Library. Terus bagaimana Pak kalau buku pelajaran gitu kan? Sebenarnya gini, sampai hari ini perpustakaan itu belum menarik koleksi atau belum menarik buku pelajaran yang ada di siswa. Jadi sementara ini silakan dipakai saja, dimanfaatkan buku yang sudah dipegang oleh siswa. Dan bagi yang belum sempat meminjam, minggu ini perpustakaan SMA Negeri 1 Ciruas itu akan menyediakan layanan download modul gratis dari Kemdikbud. Begitu ya. Kalau kalian download dari Kemdikbud kan bingung nyarinya. Nanti akan kita olah dulu. Jadi modul itu per materi. Minggu ini akan kita launching lah gitu. Tuh. Buat yang masih menunggu-nunggu nih modul internetnya, kita bisa tunggu dulu sampai nanti 1 minggu inilah. launching. Ya. Satu. Jadi dua ya. Kalau buku non pelajaran silakan download aplikasi Smart Library. Kalau untuk buku pelajaran atau materi pelajaran nanti akan ada di website SMA Negeri 1 Ciruas, Perpustakaan SMA Negeri 1 Ciruas. Begitu. Semakin canggih ya sekolah kita ini. Lanjut ke literasi atau minat baca. Yang mau saya tanya ini Pak, apa inovasi atau terobosan baru sekolah untuk memajukan literasi sekolah? Baik, tentang literasi sekolah. Siswa sekalian, kalian perlu tahu bahwa SMA Negeri 1 Ciruas bisa dibilang alhamdulillah sekolah yang diunggulkan di tingkat Kabupaten Serang. Ada 2 poin sekolah kita yang diunggulkan dari sekolah kita itu ya, ada 2 poin. Pertama, sekolah Adiwiyata, sekolah yang berwawasan lingkungan, ya, sekolah yang sehat, sekolah yang bersih, begitu kan. Dan yang kedua adalah sekolah yang berbasis literasi. Jadi sekolah kita tuh memang basis kuatnya di 2 poin itu, sekolah Adiwiyata dan sekolah literasi. Jadi untuk tadi inovasi apa untuk menguatkan tingkat literasi siswa di SMA ini? Pertama, tadi inovasi kepala sekolah Pak Haji Najih maupun kepala sekolah kita yang baru. Satu, beliau memang berfokus untuk mendigitalisasi perpustakaan agar semakin ramah digunakan oleh siswa dan semakin mudah. Satu itu. Yang kedua, inovasi selanjutnya kita akan memfokuskan kegiatan literasi ini kan ada perpustakaan, ada Madi, ada guru bahasa Indonesia. Kedepannya karya-karya siswa yang memang berpotensi untuk diorbitkan gitu ya, diangkat, itu nanti kita akan ada nama semacamnya Big Mac. Big Mac itu adalah karya-karya terbaik siswa per berapa bulan sekali itu akan ditayangkan di semacam mading besar di depan sekolah itu. Satu, itu kalau dari segi karya tulis, karya fisik gitu ya. Tapi kalau misalkan dari perpustakaan sendiri, mulai tahun ini kita akan mengadakan apresiasi kepada siswa pertama pembaca terlama ya di Smart Library. Ini nyambung ke Smart Library lagi nih. Jadi di Smart Library itu sekolah atau perpustakaan bisa memantau siswa itu membaca berapa lama gitu ya. Seperti saya sebut nama nih. Sampai saat ini rekor tertinggi itu dipegang oleh Nanda Lucia Savitri. Kelas berapa saya tidak tahu nih. Nanda Lucia Savitri, dia membaca dengan durasi 5 jam 12 menit. Wah, keren banget tuh. Ya, 5 jam 12 menit. Dan rata-rata membaca siswa kita ya, siswa SMA 1 Ciruas itu 38 menit. Itu rata-rata, artinya keseluruhan siswa dikalikan jumlah menitnya nanti dibagi dengan jumlah siswa. Pokoknya rata-rata siswa kita itu sejauh ini selama Smart Library di launching sudah 2 bulan 3 bulan terdeteksi bahwa siswa itu membacanya rata-rata 38 menit. Satu buku gitu ya, satu buku begitu. Satu buku dan satu siswa rata-rata. Dan karya atau konten yang paling banyak dipinjam itu bukunya Anti Salah Jurusan judulnya. Yang berkaitan dengan anti salah jurusan,
kita juga bisa tahu ternyata siswa SMA 1 Ciruas sekarang sedang hobi buku tentang nabung saham. Waduh, Ya, keren nabung saham. sekali ya. 2 buku ini yang sampai hari ini daftar tunggunya terus ada, jadi tidak pernah sepi dipinjam. Ada yang satu ngembalikan langsung pinjam lagi gitu. Yang satu pinjam lagi gitu. Buku terpopuler. Terpopuler arti salah jurusan, nabung saham, ada juga tentang SBMPTN. Apalagi tentang kamus saku Korea Indonesia, mungkin banyak ini ya, banyak yang terobsesi ingin bisa bahasa Korea gitu ya. Jadi itu pokoknya selama ada smart library sebenarnya keunggulan pertama, sekolah bisa tahu siswa itu kebutuhannya buku apa saja, buku yang kurang akan kita cukupi, dan kita bisa tahu dengan data ini kira-kira siswa itu sudah seberapa besar tingkat daya baca. Oke Pak, selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Baik. Jadi kita udah buat kolom pertanyaan dari teman-teman SMA Negeri 1 Ciruas yang ingin bertanya di episode Sambar kedua ini. Baik. Di akun sosial medianya Instagram OSIS Semancir. Dari Kang Fatah Yasin _ bagaimana sih inovasi Bapak agar siswa-siswi Semancir ini tertarik pada aplikasi Perpus Smart Library? Baik. Jadi bagaimana agar siswa tertarik dengan aplikasi Smart Library-nya gitu ya? Ya. Baik. Untuk agar menarik minat siswa, salah satu fungsi perpustakaan itu namanya media promosi perpustakaan ya. Untuk agar siswa tertarik sendiri, itu insya Allah sudah akan dibuat programnya, bahkan akan berjalan mudah-mudahan bulan ini ya atau bulan depan. Pokoknya kita sekarang sedang terkenal pandemi kan. Salah satu inovasinya media promosi yang digunakan akan ada semacam program ini. Siswa yang peminjam terbanyak ya atau daya bacanya durasi bacanya paling tinggi itu akan mendapatkan reward dari perpustakaan ya. Insya Allah mungkin bisa kita mulai lah, tapi sekarang pokoknya perpustakaan sudah fokus merapikan dulu nih. Tapi itu rencana kedepannya kita akan memberikan reward kepada siswa pengunjung terbanyak yang perpustakaan dan siswa yang paling lama meminjam, durasi bacanya bukan nama meminjamnya. Itu inovasi agar dia tertarik. Selanjutnya Pak, ini dari Nur Fitriana 15 _ kenapa di aplikasi Smart Library gak ada buku pelajaran inti di sekolah? Baik, pertanyaan menarik. Kenapa di Smart Library tidak ada buku pelajaran ya? Ya, Baik, sebenarnya perpustakaan kita saya terbuka terhadap kritik dan saran itu terbuka. Silakan, ini bagus sekali ya mengingatkan kepada kami. Untuk buku inti sendiri, kami baru minggu kemarin berkoordinasi dengan tim Gramedia agar bisa buku-buku BSE ya, itu akan bisa masuk ke Smart Library kita. Sedang proses minggu kemarin. Saya sudah menghubungi orang tim Gramedianya. Mudah-mudahan minggu ini deh. Tapi yang berkaitan dengan pelajaran, tadi saya sampaikan di awal bahwa insya Allah mudah-mudahan minggu ini atau paling lambat di akhir bulan ini ya, paling lambat kita akan mendownload modul-modul pelajaran dari website Kemdikbud. Kita olah itu artinya agar siswa itu terbiasa dengan, kan kalau di Kemdikbud itu kan masih per KD. Kadang siswa kan tidak tahu ya KD itu berapa. Misalkan cerpen itu KD berapa kan tidak tahu. Jadi kita download dulu, kita olah agar file PDF-nya itu per pelajaran, per materi. Setelah itu akan kita siapkan, akan kita unggah ke website perpustakaan. Jadi nanti untuk mendukung pembelajaran silakan download ke website perpustakaan. Berarti ada plan A sama plan B-nya nih. Ya. Jadi nanti diusahakan pelajaran-pelajaran itu masuk ke Smart Library. Yap. Kalau tidak pun perpustakaan sudah menyiapkan plan B-nya, yaitu dengan merapikan Modul. di modul. Ya, modul pelajaran akan kita siapkan di website. Oke. Tapi begini, pihak Gramedia sendiri kemarin mengatakan yang bisa masuk ke Smart Library itu adalah buku-buku yang hak ciptanya dimiliki oleh Kemdikbud. Oke. Jadi kalau hak ciptanya dimiliki Kemdikbud itu kan gratis. Iya. Kemungkinan hak cipta seperti itu yang bisa masuk ke Smart Library. Gitu. Oke. Jadi biasanya mata pelajaran inti bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Tapi kalau mata pelajaran peminatan misalnya semacam fisika, kimia gitu ya, itu kemungkinan akan berbentuk modul. Kita usahakan layanannya seperti itu. Oke, Ya. itu informasi yang cukup untuk sobat-sobat Semancir di rumah yang masih bertanya-tanya kenapa di Smart Library nggak ada pelajaran ini.
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Indra PRTMA 19. Gimana sih caranya meningkatkan minat membaca? Baik, terima kasih Indra. Pertanyaan menarik sekali nih ya. Saya pernah membaca sebuah artikel atau sebuah buku, ada istilah terbentur, begitu kan? Jadi bagaimana cara meningkatkan minat baca? Pertama, dipaksakan. Mau tidak mau itu dipaksakan. Tapi jangan langsung mengkonsumsi novel tebal gitu. Itu pasti bakal malas gitu kan. Caranya bagaimana? Misalkan kalian terbiasa membaca literasi digital, baca-baca artikel, baca-baca berita, atau bisa masuk ke forum, jadi anak forum dulu, anak forum Kaskus gitu kan. Setelah terbiasa baca artikel, meningkat tuh, baca cerpen, setelah itu baru meningkat lagi baca novel. Jadi biasakan baca yang kamu suka dulu. Misalkan Indra ini sukanya masak gitu kan, Iya. biasakan baca resep masakan aja dulu. Membiasakan Dan tiap hari PDKT. PDKT Iya, begitu ya, PDKT sama buku. sama Sama bahan bacaan. bacaan dulu. Nanti setelah bahan bacaan yang ringan-ringan ini terbiasa, itu bisa masuk ke buku. Bahkan saya menyarankan kalau siswa yang benar-benar malas membaca, Iya. saya sarankan dia menghafalkan lirik lagu. Iya. Ya, lirik lagu. Dia sukanya bahasa Inggris, hafalkan lirik lagu bahasa Inggris. Karena minimal baca dulu aja gitu kan. Seminggu dia bisa hafal berapa lagu, nanti meningkat baca cerpen silakan. Itu. Biar kita terbiasa dulu. Iya. Jadi nggak langsung kaget. Iya. Kalau yang kaget itu langsung kayak, males lah baca. Iya. Jadi biasakan dengan minimal kenal sama kata-kata. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Inta An Salsa _ bagaimana cara agar mata tidak malas membaca? Bagaimana agar mata tidak malas membaca buku? Baik. Kalau mata ya berarti dikatakan mata cepat lelah begitu ya. Itu. Matanya bosenan. Matanya bosenan Iya. gitu ya. Tadi jangan dipaksa. Kalau misalkan ada kata buku, berarti dia langsung mengonsumsi buku kan. Ketika kamu mengonsumsi sebuah buku dan langsung malas bacanya, kurangi dulu porsinya. Tadi turunin ke cerpen. Ya, turun dulu ke cerpen. Setelah ke cerpen masih malas juga, turunin lagi ke apa? Ke resep, masakan atau ke artikel. Pokoknya cari bahan bacaan yang memang kayaknya seru nih baca resep nih. Terus nanti juga ada bosennya, nanti meningkat lagi. Mulai dari cari bahan bacaan yang menarik. Paling menarik dan ringan. Ya, ringan. Paling bawah itu baca yang namanya lirik lagu, itu paling bawah itu, ya. Gitu. Dan satu lagi, kalau berkaitan dengan mata, ya, sekarang tuh salah satu teknologi dalam teknologi percetakan buku, itu buku tahu nggak? Ada buku yang warnanya lembaran itu putih, ada yang warna kuning. Iya. Cari, makanya tuh biasakan beli buku tuh buku resmi ya, di toko buku resmi, Bukan ilegal bukan ilegal. atau KW. KW di toko-toko buku resmi semacam Gramedia atau Tisera begitu kan ya. Itu biasanya buku-buku zaman sekarang itu warna kuning lembarannya. Fungsinya apa warna kuning? Pertama ringan, jenis kertas yang ringan, dan itu tidak membuat mata cepat lelah. Itu tips dari Pak Bangkit nih buat Iya. yang matanya bosenan baca. Gitu. Dan kalau kalian menggunakan e-book atau smart library, Ya. setiap handphone tuh sudah ada namanya mode baca. Kalian suka bingung kan mode baca itu apa gitu kan? Iya. Kalau mode pesawat itu kan buat menghilangkan sinyal. Iya. Mode baca itu kan buat apa? Biasanya kan berubah jadi warna kuning. Itu agar mata tidak cepat lelah fungsinya. Jadi ketika kalian baca di smart library, aktifkan mode bacanya. Layarnya akan berubah jadi warna kuning. Insya Allah akan lebih adem ke mata. Gitu ya. Untuk sobat-sobat semancir, itu tips yang cukup nih buat kita kerjakan di rumah dalam Iya. meningkatkan minat baca. Baca. Sudah Pak, pertanyaannya mungkin sudah cukup segitu aja. Bisa kesimpulan kan nih? Apa gimana? Boleh, Bapak kalau mau memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan seperti ini saya sekarang. Di perpustakaan sendiri kita mohon doanya dari tim perpustakaan. Saya mewakili tim perpustakaan, mohon doanya mudah-mudahan target-target atau rencana program kerja ke depan itu bisa kita capai. Intinya kita ingin mengembalikan perpustakaan itu kembali ke seperti pengertiannya, institusi pengolah karya tulis, karya cetak, dan karya rekam, gitu ya. Ingin Amin. mengembalikan, ya, kembali ke marwah perpustakaannya. Tidak hanya buku, ya, saya tegaskan, perpustakaan tidak hanya mengurusi buku, ya, karena sumber bacaan sekarang kan tidak terbatas dengan buku. Satu itu. Keduanya,
selama masa pandemi ini, perpustakaan SMA Negeri 1 Ciruas itu menyediakan layanan pertama Smart Library yang isinya siswa dapat membaca buku-buku non pelajaran, fiksi dan non fiksi, novel, resep dan sebagainya secara online. Silakan download aplikasinya di di Play Store dan App Store. Untuk akunnya silakan minta ke Bapak dan Ibu wali kelas. Jadi akunnya sudah disediakan oleh sekolah, teman-teman. Ya. Kalau Bapak dan Ibu wali kelasnya tidak memegang datanya atau datanya hilang, bisa langsung kunjungi perpustakaan.smn 1 Ciruas. Kalian kirim DM, nama, kelas dan minta akun. Nanti akan ada operator dari perpustakaan yang akan membalas, gitu ya. Satu. Yang kedua, Perpustakaan SMA 1 Ciruas juga mendukung PJJ pembelajaran jarak jauh dengan menyediakan sumber bacaan atau sumber materi yang pertama berbentuk buku e-book yang ada di Smart Library, mata pelajaran inti ya. Dan juga minggu ini insya Allah atau akhir bulan ini kita akan meluncing modul-modul pelajaran di website perpustakaan. Kita akan olah, sebenarnya itu modul dari pemerintah, tapi kita olah, kita rename satu-satu dan kita akan buat lebih mudah siswa mengaksesnya. Ya, lebih terstruktur juga biar gak acak-acakan. Jadi 2 jalur ya. Buat yang ingin baca non pelajaran silakan ke Smart Library. Ya. Buat yang ingin yang berkaitan dengan pelajaran ke website perpustakaan SMA 1 Ciruas. Ya, jadi itu informasi yang sangat cukup untuk teman-teman Semancir nih dalam meningkatkan minat bacaan baik pelajaran inti atau pelajaran non inti. Satu lagi saya lupa. Tadi saya berbicara masalah reward ya. Masalah reward. Setiap ada reward pasti ada punishment kan. Punishment. Kedepannya SMA 1 juga akan memberikan gate atau batasan. Jadi gini. Oh iya, satu lagi. Saya tegaskan di sini ya. Perpustakaan SMA Negeri 1 Ciruas tidak lagi menerima denda uang dan benda. Kalau ada yang tanda kutip ada yang mengatasnamakan perpustakaan meminta denda uang atau barang, silakan laporkan ke saya pribadi langsung ya. Temui saya itu karena mulai tahun ini atau sudah dimulai lah perpustakaan tidak lagi menerima denda uang dan barang seperti itu ya. Jadi kedepannya bagaimana masalah sanksi ya, kedepannya bagaimana masalah sanksi sendiri. Perpustakaan SMA Negeri 1 Ciruas isi nantinya tanda kutip mau mengembalikan buku ya, karena jika sistem digital perpustakaannya sudah bekerja ya, itu kan akan terdeteksi tuh siswa mana yang belum mengembalikan buku. Kita akan menghadangnya ketika bagi rapor. Pokoknya sih minta kerjasamanya aja dengan siswa dan perpustakaan untuk saling mengkoordinir. Ya. Siswanya juga sadar diri yang minjem-minjem. Tapi kita pasti berhadapan dengan tanda kutip oknum siswa yang nggak mengembalikan kan, yang susah gitu, yang bandel lah gitu. Semoga nggak ada di SMA Negeri 1 Ciruas. Tapi kalaupun ada, rencana ke depan perpustakaan Ciruas akan menghadangnya di ketika bagi rapor. Ketika bagi rapor, kita akan kasih data ke wali kelas, Bapak dan Ibu. Tolong siswa yang ini raportnya jangan diberikan sebelum dia mengembalikan buku yang ini. Oke. Itu informasi lagi untuk Akang Teteh, sobat-sobat Semancir. Sekali lagi yang minjem-minjem buku atau bukunya masih di rumah bisa segera dikembalikan. Iya, bisa segera dikembalikan ya. Yang kedua, jika cara yang wali kelas menghadang di bagi raport ini masih tetap lolos, di akhir kita akan menghadang juga ketika pembagian ijazah. Kita akan merilis nama-nama siswa yang belum mengembalikan buku. Tapi untuk pengembalian buku karena sedang pandemi tidak saat ini sih. Belum bisa saat ini. Nanti perpustakaan akan memberikan informasi ketika sudah mendapatkan izin siswa datang ke sekolah untuk mengembalikan buku. Pokoknya sekarang disiapin aja, cari di rak bukunya yang merasa pernah minjem perpustakaan. Ingat namanya udah mulai saya catat loh. Gitu ya. Tolong ya kerjasamanya. Iya, kerjasamanya. Baik, itu Cik yang bisa saya sampaikan. Silakan ada lagi. Oke, karena udah di penghujung acara, kami sebagai pemandu acara memohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam kegiatan ini. Kita tutup saja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.